Jadi waktu itu kan ada aku bawa 2 kostum, satunya batik gendong dan satunya itu batik khas Kediri dari salah satu pengrajin batik di Kabupaten Kediri. Jadi bentuk busananya itu ekor dan di belakangnya itu ada wayang Srikandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kotlopers sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini kita kedatangan bintang tamu nih spesial, Putri Batik Jawa Timur, Mbak Dea. Halo, salam kenal, saya Dea Yustika Amalia Sari, runner up 3 Putri Batik Jawa Timur 2021. Luar biasa sekali. Itu sudah protokolnya kayak gitu ya? Iya. Baru kali ini, biasanya kan say hello gini aja gitu ya. Oke. Kalau Putri Batik itu gimana? Lambian tangannya gini-gini atau? Serah sih. Oh, gitu. Oke Mbak Dea, luar biasa sekali. Terima kasih di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk datang ke podcast saya. Sama-sama. Apa sih kalau di dalam situasi pandemi kayak gini selain pemotretan gitu, apalagi ya? Selain pemotretan, kesibukanku di rumah bantu mama ada buka bimbingan belajar untuk anak TK dan juga SD. Mamamu buka bimbingan belajar? Iya. Oke. Dan aku bantu. Jadi perasaannya anak SD dibantuin sama kakaknya ya kan? Ini yang Putri Batik nanti nggak diajarin belajar tapi diajar modeling. Ada sih anak-anak kecil yang minta gitu. Jadi kadang tetangga-tetangga kan cuma dekat rumah kan. Jadi kalau sore main gitu, aku pakai heels. Terus ya udah jalan, aku gandeng gitu. Ayo jalan gitu. Oke, jadi mereka ada sensasi ya yang biasanya hanya belajar saja dan di sini ada nilai plus-plusnya. Iya. Oke. Sejak kapan sih bergerak di dunia modeling seperti ini? Sejak tahun 2019, maaf. 2019. Yeah. Waktu itu kelas berapa? Kelas 3 SMK. Yeah. Apa yang memotivasi kamu untuk mengikuti event-event seperti itu? Sebenarnya awalnya sih karena nggak punya kegiatan ya. Nggak punya kegiatan, jadi kayak kayak cuman ya udah pagi sekolah, pulang, tidur udah. Akhirnya cari-cari kegiatan. Dan ada waktu itu pemilihan putra-putri batik glamor Kediri. Oke. Akhirnya aku ikut. Nah, alhamdulillah pertama kali ikut menang harapan 1 putri batik glamor 2019. Tuh. Terus akhirnya ya udah deh diterusin sampai sekarang. Trigger terus ya. Iya. Oke. Dengar-dengar pernah tadi kapelan sama siapa pas waktu ikut event itu? Ada yang couple ya? Waktu itu yang couple itu cuman yang juara 1, yang juara 2, 3 sampai harapan enggak. Jadi satu-satu. Gitu. Dengan siapa waktu itu? Cuma sendiri sih, karena kan cuma 1 aja. Kalau yang couple itu hanya yang juara 1 aja gitu. Sampai hari ini sudah berapa event diikuti? Lumayan banyak, nggak ngitung. Itu sejarahnya gimana? Kok bisa tiba-tiba ikut event gitu? Itu iseng-iseng atau memang sudah ada bakat modeling sebelumnya? Sebelumnya waktu belum sekolah, jadi masih kecil emang udah diarahin dari nyanyi, terus modeling sama tari. Berarti memang sudah ada bakat sejak kecil. Iya. Meledaknya pas SMK. Iya, pas SMK karena nggak punya kegiatan lagi, jadi diasah lagi bakatnya. Luar biasa sekali. Mbak Dea, asli Kediri kan? Iya, asli Kediri. Apa yang paling disuka sih dari Kediri ini? Kan kemarin waktu jadi Putri Batik mewakili Kediri kan ya? Iya, mewakili Kediri. Apa yang kamu tonjolkan di Kediri? Jadi waktu itu kan ada aku bawa 2 kostum, satunya batik gendong dan satunya itu batik khas Kediri dari salah satu pengrajin batik di Kabupaten Kediri. Nah, tema dari batikku itu adalah Srikandi Puspa Negari. Jadi bentuk busananya itu ekor dan di belakangnya itu ada wayang Srikandi. Nah, dari filosofi baju itu, Srikandi itu biasanya kan
kalau di Kediri dipakai sebagai tokoh Dewi Kilisuci dalam wayang madya. Nah, kalau misalnya nih aku bilang ini tuh wayang menggambarkan Dewi Kilisuci, kan nggak banyak orang tahu. Makanya dibuat sebagai tokoh Dewi Srikandi. Itu yang bikin orang kemudian penasaran apa sih yang tersingkap dari Kediri. Iya. Oke, luar biasa sekali. Terus kalau kamu sendiri aktivitas ya sebagai anak muda milenial kayak gini, biasanya main kalau di Kediri di mana sih? Kalau aku sih jujur jarang main. Jarang main sekali, cuma mungkin di sekitar rumah aja. Kita lihat di Instagramnya rame banget tuh foto-foto. Yang paling disuka di mana tuh? Paling disuka di mana ya? Mungkin kalau lagi nongkrong bareng temen sih di kafe-kafe gitu. Di kafe-kafe. Oke. Ya alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini itu dapat sponsor loh dari salah satu kafe di Kediri yang baru ngehit itu. Namanya Butejo Cafe dan nanti insya Allah ada voucher makan sama teman-teman untuk nongkrong di sana. Baik, terima kasih. Jadi gara-gara kamu datang ke sini itu sponsornya jadi naik drastis hari ini. Alhamdulillah. Saya juga sangat berterima kasih sekali. Kan sebelumnya belum ada sponsor nih ya kan. Nah, Mbak Dea. Ya. Setelah masuk ke dunia kampus ya. Kuliah di mana sih? Kuliahnya di Universitas Dian Nuswantara Kediri. Yang baru itu ya. Iya. Oke, Udinus. Nah, setelah masuk di dunia perkampusan, apakah gabut lagi? Katanya nggak banyak kerjaan, terus kemudian harus mengisi waktu untuk pemotretan, terus kemudian apalagi tadi event-event begitu. Iya. Kalau dari sekarang, karena banyak teman-teman juga dari Udinus yang ngajak buat ayo gabung organisasi ini, akhirnya ya tambah lagi kegiatan, akhirnya ya nggak gabut lagi. Meskipun demikian 2021 juga masih sempat ya ikut event kemarin. Masih, terakhir Putri Kebaya Nusantara. Kebaya. Iya, 2021 di Viva Hotel Kediri. Oh, kebetulan acaranya di Kediri ya? Iya, kebetulan di Kediri. Jadi habis dari Jember, dari Jawa Timur, langsung ke Putri Kebaya Nusantara di Kediri. Juara berapa itu? Juara 1, alhamdulillah. Karena sudah hafal ya, lenggak-lenggoknya. Iya. Luar biasa sekali. Terus selama ini apa sih suka dukanya menjadi orang ya terkenal kan ya? Iya. Sebenarnya kalau aku lebih karena aku suka di modeling, akhirnya ya ngerasanya enjoy aja sih. Nggak kayak dukanya cuman paling sedikit aja, karena mungkin karena belum tahu atau terkadang itu insecure. Paling banyak kan teman-teman juga insecure kan. Yeah, okay. Nah, aku pengalaman ikut Putri Batik Jawa Timur itu. Jadi aku daftar, udah daftar, tapi kayak aduh beneran ikut gak ya gitu. Karena masih ada juga ya perasaan seperti itu. Iya, jadi aduh tingkatnya Jawa Timur nih. Sedangkan bahasa Inggrisku masih belum lancar. Masih belum lancar. Terus kalau teman-teman ngomongnya udah cus gimana ya? Aku takut, tapi alhamdulillah ada teman-teman dan kakak-kakak yang yang memotivasi aku, akhirnya oke, berangkat gitu. Satu hal yang saya masih penasaran gitu ya, dalam event seperti itu kan biasanya satu orang mewakili satu kota atau kabupaten. Nah, itu seleksinya bagaimana selama ini? Apakah yang sudah menang kemudian silahkan ikut lagi, atau ada seleksi lagi di tingkat kota kabupaten gitu? Kebetulan untuk yang Putri Batik Jawa Timur kemarin kan sendiri-sendiri ya, bukan mewakili bukan diseleksi di kota terus salah satu diberangkatkan, enggak. Tapi dari sana diseleksi lagi untuk diambil 20 besar kemarin. 20 besar. Ya, itu dari catwalk pertamanya. Terus habis itu diambil lagi 10 besar, dan di 10 besar itu kita menceritakan filosofi baju yang dipakai. Itu setelah itu diambil lagi 5 besar, dan 5 besar ini kemarin memakai baju dari salah satu desainer Jawa Timur. Oh gitu. Punya konsultan atau desainer khusus setiap mengikuti event?
Kebetulan aku ada guru yang sekaligus desain sama make up aku. Oh, berarti itu ya salah satu yang membuat. Oke. Untuk teman-teman yang ada di rumah nih, Coach Lovers sekalian, boleh tahu dong bagaimana sih tips dan kiat untuk menjadi seorang putri batik atau mengikuti event-event modeling seperti itu? Oke, jadi kalau teman-teman pengen ikut modeling atau pengen ikut kegiatan apapun, pertama itu niat dalam diri kita. Yang terpenting adalah niat. Kalau kita udah niat, tinggal nanti usaha kita sama doa kita kepada Tuhan, gitu aja sih. Oke. Jadi memang ikhtiarnya itu Iya. tidak harus terlepas dengan doa-doa yang kita panjatkan, Iya. terutama ketika mau mulai tampil ya, itu Iya. kan ada perasaan deg-deg meskipun sudah berkali-kali tampil. Iya, meskipun udah berkali-kali tampil tapi tetap aja nervous. Kalau melihat saya kayak gini nih, untuk model catwalk masih cocok nggak ya? Oh, bisa deh kayaknya dipoles. Saya bayangin itu, kalau yang model cowok gitu kan, biasanya kan cari yang ganteng, tinggi, semampai kan, Iya. gitu ya. Kalau cari yang jelek-jelek kan saya mau dong. Aduh, dipoles bisa. Iya, The dipoles. power of make up. Oke Mbak Dea, setelah ini gitu ya, setelah memenangkan beberapa event, pernah nggak terpikir untuk bikin sekolah model sendiri atau konsultan atau ngajari adik-adik kelas dulu, buka apa namanya seperti lembaga private begitu? Pengen sih sebenarnya, tapi untuk sekarang masih mau gali ilmu lagi, masih kurang Oke. menurutku. Yang paling jauh event di mana? Di Jember kemarin. Di Jember. Jadi Iya. masih berkutat se-Jawa Timur Iya, aja masih ya? Jawa Timur. Oke. Waktu itu posisi pandemi. Iya. Iya. Apa yang berbeda ketika event diselenggarakan di saat-saat yang normal dengan pandemi? Menurut aku kalau normal kan kita lebih bebas ya. Mau pilih tempat outdoor maupun indoor itu kan Oke. bebas. Tapi kalau pandemi kayak gini kan emang harus benar-benar ketat banget. Protokol kesehatan pun tetap harus dijalankan kan. Jadi lebih kayak geraknya tuh gimana ya? Dibatasi. Iya, dibatasi gitu sih. Tapi untuk peserta dan jurinya tetap sama ya. Tetap. Dalam satu ruangan, gedung, Iya, hanya tetap. protokolnya yang berbeda. Iya, gitu aja. namun sebelumnya sudah di swab. Iya. Oke. Mbak Dea, sejauh ini kan sudah beberapa kali menang nih ya. Tentu Alhamdulillah. sudah dapat banyak sekali hadiah dan piala. Uangnya ditabung untuk apa? Uangnya ditabung lagi mungkin kayak beli heels atau beli peralatan make up gitu sih. Kalau Kemarin ada sih rekan kita yang sudah pernah masuk podcast juga, toko sepatu Denyu, pernah dengar? Oh iya. Itu bagus-bagus loh heelnya. Iya, banyak teman-teman modeling juga yang pesen di sana. Pesen di sana. Iya. Oke. Dan ini kabar baiknya juga dapat voucher dari toko sepatu Denyu. Alhamdulillah. Untuk Mbak Dea. Iya, kemarin juga sempat heelsku kan mau kayak patah gitu loh. Iya. Terus aku juga benahi di sana. Yes. Pengrajinnya sana. Akhirnya awet sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang Iya, luar awet. biasa. Nah, Mbak Dea, aktivitas menggali ilmu tentu juga tidak boleh dikesampingkan nih. Iya. Ambil jurusan apa? Manajemen ya? Manajemen di Udinus. Udinus. Oke. Apa sih yang membuat kamu suka kuliah di sana? Kuliah di sana aku ambil manajemen karena dulu SMK kan aku akuntansi nih. Jadi ya udahlah sekalian belajar manajemen gitu. Terus di sana juga alhamdulillah dapat teman-teman yang seru. Terus yang ngajak aku juga buat biar aku nggak gabut. Jadi belajar juga yang biasanya aku jarang banget ikut organisasi. Jadi sekarang lebih ada beberapa organisasi yang diikuti. Salah satunya Kemarin jadi organisasi Gcraft. apa itu? Jadi gerakan ekonomi kreativitas
kreativitas nasional. Yes, karena Udinus ini adalah salah satu kampus merdeka. Iya, Luar biasa sekali. Berarti kamu berada di sana dengan teman-teman hebat hebat. di seluruh pelosok Kediri gitu ya. Iya. Kumpulin jadi satu. Yang paling banyak di Kediri. Iya, luar biasa sekali. Nah, bagi teman-teman nih, kalau yang sedang menonton video ini, tentu pengen denger ya kata-kata motivasi atau pesan-pesan dari Mbak Dea agar Christopher sekalian yang ada di rumah bisa bermimpi atau minimal itu memiliki impian yang sama. Oke, Silakan. jadi yang menang bukan berarti mereka yang mampu mengalahkan banyak orang, tetapi yang menang adalah kita semua yang dapat mengalahkan ketakutan dalam diri kita. Wih, panjang banget. Jadi itu ya kalau ketika di podium kemudian menang, apa pesan dan kesannya itu yang disampaikan? Iya, karena menurut aku kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu itu mudah gitu loh. Tapi ketika kita mencari apa sih kelebihan dalam diri kita, apa sih kelemahan dalam diri kita, itu sangat-sangat sulit. Bahkan aku pun sampai sekarang belum bisa untuk bener-bener ini loh kelebihanku, ini loh kelemahanku, masih ada rasa insecure gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Meskipun sudah jadi putri batik berkali-kali, akan tetapi masih memiliki jiwa yang low profile. Saya suka anak muda yang seperti ini. Terima Nah, kasih. sahabat sekalian di rumah, jangan lupa untuk memberikan komentar positif, subscribe serta like agar saya bisa menghadirkan bintang tamu yang hebat seperti Mbak Dea pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada beberapa sponsor yang mensponsori acara kita pada kali ini. Yaitu yang pertama adalah Apotik F21 Jalan Penanggungan. Nanti akan ada voucher untuk membeli suplemen agar tetap sehat di kala pandemi seperti ini. Terima kasih. Yang kedua ada dari Zaidan Haji Umroh serta suplemen herbal untuk Mbak Dea. Terus kemudian ada juga toko sepatu Denyu. Kalaupun kemarin sudah memperbaiki solnya, tapi nanti kita memberikan voucher untuk beli sepatu baru. Alhamdulillah. Dan yang terakhir dari Bu Tejo Cafe Resto untuk Mbak Dea bisa ngajakin teman-temannya makan bareng nongki-nongki. Mantap. Sambil selebrasi keberhasilannya kesekian kalinya menjadi putri batik di Jawa Timur. Ya, terima kasih. Sekian dari saya Mas Irfan dan saya Dea Yustika Mailiasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.